Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, it's Atiahan. And in this video, aku mau ngomongin tentang rasa sakitnya ketika kita cerita dan kita tuh nggak dipahami secara benar. So, tanpa berlama-lama lagi, let's just get into it. So, kita pasti pernah ngalamin situasi di mana waktu kita cerita atau ungkapin sesuatu, tapi malah kita tuh disalahpahamin dan jatuhnya malah kayak bumerang untuk diri kita sendiri gitu, dan itu nggak enak banget. Dan ya memang karena nggak semua orang bisa ngerti apa yang berusaha kita ungkapkan gitu, maka itu penting banget untuk bertemu dan ungkapin ini tuh ke orang yang tepat, yang kira-kira tuh bisa ngerti dan paham makna yang kita mau ungkapkan itu secara benar dan tepat gitu. Karena kalau disalahpahamin tuh malah bikin kita insecure, kayak kayaknya gue tuh overthinking ya, kayaknya gue tuh overreacting ya, kayaknya gue tuh terlalu lebay ya gitu. Jadi kita malah narik diri dan ngerasa beda dan akhirnya ngerasa sendiri gitu. Itu gak enak banget sih. Aku juga pernah ngalamin itu, dimana ya ketika aku cerita, maksud yang aku sampaikan tuh A, yang orang terima tuh malah Z, dan itu nggak enak banget, kayak bukan itu gitu loh. Dan ya aku paham banget itu rasanya, bener-bener bener-bener nggak enak. Dan akhirnya aku sampai di titik dimana aku mulai capek. Setelah aku ngerasa capek itu, aku mulai muhasabah diri, kayak ini aku atau mereka gitu. Dan ternyata aku sadar bahwa gak semua orang bisa memahami kita gitu. Yang memahami kita tuh cuma diri kita dan Allah gitu, yang menciptakan kita. Dan itu nggak salah orang itu, ataupun itu nggak salah kita, emang ya diciptakannya emang beda aja. Orang itu nggak ngerti dan nggak sefrekuensi gitu, makanya dia nggak nangkep uh, arti dari apa yang kita ungkapkan kayak gitu. Karena semua orang tuh tumbuh dan besar dengan cara pandang hidup yang berbeda, dan bukan hal yang aneh kalau misalkan kita mengungkapkan sesuatu, interpretasi orang tuh beda dengan apa yang kita interpretasikan gitu. Jadi ya we have to accept kalau semua orang tuh punya pandangan yang berbeda tentang sesuatu, bahkan sesuatu itu menyangkut apa yang kita ungkapkan ke mereka. Dan again, ekspektasi kita untuk mereka paham secara tepat seperti kita memahami apa yang sedang kita rasakan, itu akan ngelit kita ke arah kekecewaan dan rasa sakit. Karena ya kita nggak bisa expect orang untuk memahami sama kayak apa yang kita pahami, karena orang tumbuh dan berkembang tuh mungkin beda, yang juga apa namanya, bikin pandangan dia terhadap sesuatu itu juga beda dari kita gitu. Karena ya semua manusia diciptakan berbeda, termasuk ya sudut pandangnya gitu. Dan setelah perjalanan panjang, aku sadar bahwa ya cuman diri kita dan Allah yang paham tentang apa maksudnya yang pengen kita ungkapkan, curhat atau isi pikiran kita, isi hati kita. Jujur sekarang aku udah apa ya, tidak memaksakan lagi untuk orang ngerti, tapi once aku tahu orang ini beda pandangannya sama aku nggak akan mau cerita atau ungkit-ungkit hal atau topik yang aku pengen bicarain gitu. Karena ya mungkin orang ini ngeh untuk topik yang lain, tapi untuk topik lainnya itu interpretasinya beda, dan itu bikin sakit hati. Jadi aku nggak berusaha untuk menahan mulutku agar aku nggak cerita ke orang ini. Jadi untuk sekarang itu kalau misalkan aku ingin cerita atau mengeluarkan isi pikiran aku harus ngeh dulu nih topiknya apa, dan aku bisa cerita kemana.
Jadi dengan kita dapat tempat dan kita tahu kemana ngeluarin isi pikiran atau isi hati kita ke orang yang tepat yang bisa ngerti secara tepat apa yang kita rasakan tanpa salah interpretasi itu enak banget jadinya gitu. Kita tuh bisa plong banget cerita tanpa ya disalahartikan gitu. Karena kalau kita salah tempat yang penting keluar, tapi ternyata orang itu malah ngebalik jadi bumerang untuk kita kan gak enak kayak gitu. Last thing, um, tentang tips yang mungkin aku bisa share ke kalian, yang apa ya, aku terapin juga ke diri aku sendiri setelah berbagai fase di mana aku ngerasa aku salah pahamin ya, that's life. Dan setelah perjalanan yang panjang, akhirnya aku belajar beberapa hal yang mungkin bisa bantu kalian juga untuk apa ya, at least kalian tuh nggak ngerasa sakit hati ataupun kecewa lagi gitu. Dan berusaha untuk paham tentang I don't know, mungkin cara kerja dunia, cara kalian melindungi diri kalian juga sih sebenarnya kayak gini. Jadi yang pertama adalah ketika kalian pengen mengeluarkan sesuatu, isi pikiran, isi hati, atau pendapat tentang sesuatu, ngobrol tentang sesuatu, penting banget untuk kalian tuh memahami dulu diri kalian. Peluk dulu diri kalian. Misalkan kalian lagi kalut akan sesuatu kayak apa ya? Be there for yourself. Karena kadang kita terlalu fokus untuk nyari hal-hal di luar dari diri kita, padahal kita punya diri kita sendiri untuk kita hold dan kita hak gitu. Dan diri kita lah yang ada mendampingi kita gitu. Di saat momen itu terjadi, di saat kita kalutnya gitu. Jadi ya give a hug to yourself. Berusaha untuk apa ya, pahami dulu emosi kalian. Gak apa-apa nangis. Tapi ya dengan kalian memahami tuh kalian bisa jadi tuh juga lebih mudah untuk cerita ke orang. Kadang ya terlalu kalut kita nggak bisa cerita juga kan isi pikiran kita apa kayak gitu. Terus yang kedua tadi sebenarnya aku udah singgung, yaitu pilih orang yang tepat untuk cerita. Jadi cari aja kira-kira siapa yang tepat untuk cerita topik ini, cerita topik itu. It's okay kalau kalian cerita ke orang yang berbeda dengan cerita yang berbeda, karena kalian ngerasa ya orang itu capable untuk bisa dengerin dengan interpretasi yang tepat gitu. Jadi find someone yang bisa paham isi hati kalian, isi pikiran kalian gitu. Based on the topic kayak gitu. Dan yang terakhir adalah berdoa sih, yang pasti. Kadang di titik dimana kita tuh ngerasa nggak ada yang bisa paham kita, di titik itulah kita tuh cuman bisa berharap sama yang di atas. Kita tuh cuman bisa berdoa sama Allah kayak, ya Allah aku tuh nggak tahu kenapa kayaknya nggak ada yang bisa ngerti aku. Bahkan aku pun kadang bingung sama diriku sendiri gitu. Jadi the only one who can understand us ya yang di atas gitu. Allah gitu. Because he's there from the very beginning and he's always there. Jadi curhat aja. Kadang kita tuh nggak perlu curhat, kita cukup menadah dan nangis aja gitu kayak ngeluapin semuanya. Saking kayak apa ya, kita tuh terlalu banyak di kepala dan di hati kita sampai kita tuh nggak bisa berucap di mulut. Jadi cuman kayak nangis air mata keluar kayak gitu. Dan itu tuh syahdu banget gitu. Ini juga yang aku pelajari sebenarnya. Kadang ngerasa kayak gini tuh ada titik di mana aku bersyukur karena mungkin Allah tuh pengen aku deket gitu. Itu juga berlaku untuk kita semua. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa apa namanya kayak nggak ada yang ngerti kalian di dunia ini, ya take it as a sign kalau Allah tuh pengen kalian tuh deket gitu sama Dia dan Allah tuh pengen kalian tuh beribadah dan kembali ke Dia, berharap cuman ke Dia gitu. Jadi ya bisa, dan hal itu tuh bisa ngasih ketenangan batin juga ke kalian kalau sebenarnya tuh kalian nggak sendiri.
Kalian cuma terlalu berharap aja ke manusia yang kapasitasnya tuh terbatas gitu. Jadi apa namanya, alihkan rasa berharap itu ke zat yang gak ada batasnya, kemampuannya tuh gak ada batasnya. So, ya itu tadi sharing cerita dan pelajaran yang aku dapetin. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ya, emang kita tuh nggak bisa expect dunia tuh ngerti kita sepenuhnya. Karena kadang kita pun bingung sama diri kita sendiri. Tapi ya, it's a very important for you to understand yourself dan belajar untuk memahami dan fokus ke diri sendiri itu jadinya enak gitu. Kita juga nggak perlu ngurusin orang lain juga kayak gitu. And remember kalau Allah tuh maha melihat dan Allah maha tahu bahwa kita tuh kayak gimana. And that's enough. Kita nggak perlu validasi dari orang untuk bisa ngerti kita gitu. Jadi ya just keep going with your life and be happy. So itu tadi hmm, penjelasan dan cerita dari aku. Semoga bermanfaat and I hope you like this video. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.